Rasanya ingin menangis ketika orang yang sedang bekerja untuk negeri malah difitnah sana-sini. Dia adalah Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Meski diterpa berbagai isu miring yang diarahkan kepadanya, dia tetap berdiri tegak menjalankan perintah atasannya, Presiden Jokowi. Opung Luhut, begitu nama Luhut Binsar Panjaitan yang sering dipanggil oleh orang-orang terdekatnya. Ia dibanjiri fitnah oleh sejumlah masyarakat, baik soal isu bisnis alat tes PCR sampai bisnis nakal di Papua yang berakhir di jalur hukum. Opini tidak sehat dan jahat yang diarahkan kepadanya tidak membuat Opung Luhut kendor bekerja untuk bangsa ini. Namun isu miring tersebut mulai tenggelam pelan-pelan seiring dengan berjalannya waktu, lantaran ia tetap konsisten bekerja untuk bangsa dan negara. Bahkan ada yang sampai memintanya mundur dari jabatannya sebagai menteri. Mereka yang minta Opung Luhut mundur itu tak punya ide dan solusi. Yang ada hanyalah mencari popularitas untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Tujuannya hanya satu, yakni supaya terkenal. Negeri ini butuh orang-orang yang punya ide, bukan hanya pintar ngomong doang. Maka jangan ganggu Opung Luhut. Dia sangat berarti bagi Jokowi. Di usianya yang sudah menginjak 74 tahun, dia berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya di periode terakhir Jokowi. Kenapa Presiden Jokowi kerap kali memberikan sejumlah tanggung jawab kepada Opung Luhut? Sebab Opung Luhut selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tuntas. Dan itu dapat dirasakan oleh Jokowi yang berimplikasi pada kepentingan rakyat Indonesia. Menurut pengamat sosial politik Heri Hendrova, seperti dikutip dari suara.com, pemberian jabatan yang dipercayakan kepada Luhut bukan berarti ia sangat spesial atau istimewa bagi Jokowi. Namun Jokowi butuh Opung Luhut menjadi bumper untuk menahan laju tekanan kekuatan militer dalam politik. Luhut memiliki rekam jejak yang bagus. Dia merupakan seorang purnawirawan jenderal yang pernah dan sedang memegang jabatan publik serta pebisnis. Jokowi sangat teliti memberikan tempat untuk Luhut. Jadi mungkin Jokowi melihatnya dari aspek ini. Sudah jelas Jokowi dari sipil dan tak punya basic dari elemen besar bangsa seperti kelompok militer atau kelompok agama. Terang Heri. Heri menambahkan, hubungan antara Luhut dan Jokowi seperti simbiosis yang menguntungkan keduanya. Posisi Luhut bisa mengawal Jokowi di sisa masa jabatannya di periode kedua. Bahkan baru-baru ini, Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional yang baru saja dibentuk setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan SDA Nasional. Luhut diangkat menjadi ketua dewan tersebut berkaitan dengan jabatannya yang juga mencakup tanggung jawab untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Opung Luhut memang banyak mendapat amanah jabatan dari Presiden Jokowi. Selain saat ini ia menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Investasi, ia juga dipercaya sebagai Wakil Ketua KPC PN dan Koordinator PPKM Wilayah Jawa Bali. Kemudian ia juga dipercaya sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Ada juga jabatan Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Tim Gernas BBI, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sebelum menjadi Menko Perekonomian dan Investasi, Luhut juga pernah ditunjuk Jokowi menjadi Kepala KSP dan Menko Polhukam.
Meski menuai banyak serangan dan disebut-sebut sebagai menteri segala urusan yang sejak lama digaungkan oleh netizen, tapi amanah yang diserahkan Jokowi kepada Opung Luhut semuanya tuntas. Terus, apa yang salah? Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.